Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang rumus identitas perkalian, penjumlahan, dan pengurangan sinus kosinus. Nah, yang pertama akan kita bahas tentang rumus identitas perkalian. Masih ingat kan kalian tentang rumus jumlah dan selisih sudut? Nah, mari kita tulis lagi ya. Yang pertama yaitu sin dalam kurung A ditambah B. Nah, masih kita ingat jika rumusnya adalah sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Dan yang selisihnya sin A dikurangi B adalah sin A cos B dikurangi cos A kali sin B. Jika kita jumlahkan, maka diperoleh hasil cosnya habis, cos A kali sin B nya habis, sehingga sin A ditambah B ditambah sin A dikurangi B sama dengan 2 kali sin A cos B. Nah, jika tadi rumus jumlah sinus dan selisih sinusnya kita jumlahkan, sekarang coba kita kurangkan. Nah, apa yang dihasilkan? Nah, kita tulis lagi rumusnya, kita kurangkan. Maka sin A kali cos B dan akan hilang, sehingga menghasilkan sin A ditambah B dikurangi sin A dikurangi B adalah 2 cos A kali sin B. Nah, jika tadi kita sudah menulis rumus jumlah dan selisih sinusnya, sekarang kita tulis rumus jumlah dan selisih kosinus. Cos dalam kurung A ditambah B adalah cos A cos B dikurangi sin A sin B. Untuk yang pengurangan yaitu cos A kali cos B ditambah sin A sin B. Kita jumlahkan, maka yang hilang adalah sin A kali sin B nya, sehingga diperoleh cos dalam kurung A ditambah B ditambah cos A kurangi B sama dengan 2 cos A kali cos B. Sekarang kita kurangkan rumus jumlah dan selisih kosinusnya. Kita tulis lagi, kemudian kita kurangkan. Maka yang hilang adalah cos A kali cos B nya hilang, sehingga dihasilkan cos dalam kurung A ditambah B dikurangi cos dalam kurung A min B sama dengan min 2 sin A kali sin B. Dengan cara tersebut kita memperoleh hasil rumus identitas perkalian. Nah, rumus tersebut kita rangkum sebagai berikut, yaitu rumus identitas perkaliannya yaitu 2 sin A kali cos B itu berasal dari sin dalam kurung A ditambah B ditambah sin dalam kurung A min B. Selanjutnya 2 cos A kali sin B sama dengan sin dalam kurung A ditambah B dikurangi sin dalam kurung A min B. Selanjutnya 2 cos A cos B itu berasal dari cos A ditambah B ditambah cos A min B. Dan min 2 sin A kali sin B adalah cos A ditambah B dikurangi cos A dan min B. Atau kalau kita bagi negatif, 2 sin A kali sin B itu sama dengan cos dalam kurung A min B dikurangi cos dalam kurung A plus B. Nah, selanjutnya kita ke rumus penjumlahan dan pengurangan sinus kosinus. Sebenarnya rumus penjumlahan dan pengurangan sinus kosinus ini adalah modifikasi dari rumus identitas perkalian. Jadi, dari rumus identitas perkalian yang kita peroleh tadi, kita modifikasi. Tadi misal ada A ditambah B, kita misalkan X, kemudian A dikurangi B, kita misalkan Y. Maka kita dapat memperoleh A dan B dalam bentuk X dan Y. Nah, kita jumlahkan A ditambah B sama dengan X dan A dikurangi B sama dengan Y. Jika kita jumlahkan, B nya hilang sehingga dihasilkan 2A sama dengan X tambah Y, sehingga A sama dengan setengah X ditambah Y. Selanjutnya, kalau kita sudah dijumlahkan, sekarang coba kita kurangkan. A ditambah B sama dengan X dikurangi A dikurangi B sama dengan Y. Jika kita kurangkan A nya hilang, diperoleh hasil 2B sama dengan X min Y, sehingga B sama dengan setengah dalam kurung X min Y. Nah, dari rumus identitas perkalian tadi kita ganti yang A ditambah B nya dengan X, A dikurangi B nya dengan Y, kemudian A nya diganti setengah dalam kurung X ditambah Y, dan B nya setengah dalam kurung X min Y. Maka akan diperoleh rumus penjumlahan dan pengurangan sinus kosinus sebagai berikut. Jika A ditambah B nya kita ganti X, jadi sin X ditambah sin Y sama dengan 2 sin setengah jumlah cos setengah selisih. Kalau sin X dikurangi sin Y sama dengan 2 cos setengah jumlah kali sin setengah selisih. Kemudian cos X ditambah cos Y sama dengan 2 cos setengah jumlah kali cos setengah selisih
X dan Y. Kemudian cos X dikurangi cos Y sama dengan min 2 sin setengah jumlah kali sin setengah selisih X dan Y. Agar dapat lebih memahami tentang materi tersebut, mari kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, nilai dari 2 sin 75 derajat kali cos 15 derajat. Kita tahu tadi rumus identitas perkalian 2 kali sin A kali cos B itu berasal dari sin A ditambah B ditambah sin A dikurangi B. A nya di sini 75, B nya 15, sehingga diperoleh sin 90 ditambah sin 60, berasal dari penjumlahan dan pengurangannya ya. Sin 90 kita tahu 1 dan sin 60 adalah setengah akar 3. Kalau kita sederhanakan, setengahnya kita keluarkan menjadi setengah dalam kurung 2 ditambah akar 3. Kita masuk contoh soal kedua. Kita cari nilai dari 2 cos 105 derajat kali cos 15 derajat. Ini kedua sudutnya juga bukan sudut istimewa ya. Nah, tadi kita tahu rumus identitas perkalian 2 cos A cos B adalah cos A ditambah B ditambah cos A min B. A nya di sini 105, B nya 15, sehingga kalau dijumlah adalah 120, jadi cos 120 ditambah cos 90. Cos 120 kita tahu yaitu min setengah dan cos 90 adalah 0, sehingga kalau dijumlahkan menjadi min setengah. Selanjutnya kita masuk contoh soal ketiga, yaitu nilai dari sin 105 derajat ditambah sin 15 derajat. Keduanya juga bukan sudut istimewa lagi. Kita menggunakan rumus sin X ditambah sin Y, yaitu sama dengan 2 sin setengah X ditambah Y kali cos setengah X min Y. Nah, X nya di sini 105, Y nya 15, maka 2 sin setengah kali 120, maka 2 sin 60 dikali cos setengah kali 90, yaitu cos 45, sehingga diperoleh 2 kali setengah akar 3 kali setengah akar 2 diperoleh setengah akar 6. Selanjutnya kita masuk contoh soal keempat. Ditanya nilai dari cos 75 derajat dikurangi cos 165 derajat. Kedua sudut ini juga bukan sudut istimewa, sehingga kita menggunakan rumus cos X dikurangi cos Y, yaitu sama dengan min 2 sin setengah X tambah Y kali sin setengah X min Y. Kita tahu X nya 75 tambah 165 yaitu 240, setengahnya 120, dan setengahnya dari min 90 yaitu min 45, sehingga diperoleh min 2 kali sin 120 setengah akar 3 sin min 45 yaitu min setengah akar 2, sehingga diperoleh hasilnya adalah min setengah akar 6. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal kelima. Tentukan nilai dari sin 40 derajat dikurangi sin 20 derajat dibagi cos 40 derajat dikurangi cos 20 derajat. Karena bukan sudut istimewa, kita menggunakan rumus penjumlahan dan pengurangan sinus kosinus. Untuk sinusnya kita tahu sin X dikurangi sin Y yaitu 2 cos setengah X tambah Y kali sin setengah X min Y. Untuk cos X dikurangi cos Y adalah min 2 sin setengah X tambah Y dikali sin setengah X min Y. Nah, selanjutnya kita substitusi X 40 dan Y 20 ke rumus. Kemudian 2 dan min 2 bisa saling membagi. Selanjutnya sin setengah X 40 dikurangi 20 juga saling membagi, sehingga hanya diperoleh cos setengah kali 60 yaitu cos 30 dibagi min sin setengah 60 yaitu sin 30, sehingga diperoleh cos 30 yaitu setengah akar 3 dibagi min sin 30 yaitu min setengah, sehingga diperoleh hasilnya adalah min akar 3. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga tayangan tadi bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.